Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa wal intifa' ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair liibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba aw yuktabu ila abidi abidin wa dahri dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni qad istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kita berjumpa kembali di dalam kajian streaming online melalui Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Di dalam kajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dirangkum oleh Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sampai di dalam ucapan beliau, ma'asil uzun, maksiat-maksiat telinga. Dibahas satu persatu dari segala macam bentuk kemaksiatan anggota tubuh sampai di dalam pembahasan maksiat telinga. Di antara maksiat telinga beliau menyebutkan kal istima' ilal ghibah, seperti mendengar orang yang bergibah. Mendengarkan orang yang bergibah adalah maksiat di antara maksiat telinga. Adapun mereka yang berghibah adalah maksiat di antara maksiat lisannya. Maka apapun yang dibicarakan dari sebagai bentuk ghibah menjadi kemaksiatan daripada kemaksiatan telinga. Maka itu beliau menyambung kalimatnya wa ghairu dzalika minal muharramat, dan selain itu juga dari perkara-perkara yang diharamkan. Mendengarkan ghibah, mendengarkan fitnah, hal-hal yang semacam itu termaksud di dalam kemaksiatan telinga. Kita sebagai orang yang beriman seyogyanya menjaga kemurnian dan kebersihan telinga kita dari perkara-perkara yang mengotorinya berupa kemaksiatan. Maksiat yang dilakukan melalui telinga bisa mengundang hal-hal yang melemahkan keimanan seseorang, hingga dia malas berbuat ibadah, hingga dia malas berbuat ketaatan. Namun telinga yang selalu terjaga, yang hanya mendengarkan daripada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah, mendengarkan dari perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah, mendengarkan dari perkara-perkara yang diagungkan oleh Allah, itu sama saja kita memberikan pompa spirit terhadap keimanan kita untuk semakin kuat dan semakin kokoh, dan juga menyambung semangat kita untuk berbuat taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau melanjutkan lagi wa ma'asil yad, dan juga di antara kemaksiatan adalah kemaksiatan tangan. Sebagaimana pada telinga memiliki kemaksiatan, maka tangan juga anggota tubuh ini memiliki bentuk pelanggaran syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Di antaranya katatfif fil kail wal wazan, seperti berbuat curang di dalam timbangan dan takaran. Mereka yang melakukan transaksi jual beli bisa melakukan bentuk kemaksiatan pada tangannya ketika melakukan kecurangan pada timbangan dan takaran transaksi yang dia lakukan. Dan itu salah satu bentuk kemaksiatan yang luar biasa, dampak daripada godaan syaitan dan nafsu yang ada pada diri mereka. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan semacam itu, dia melakukan banyak bentuk kemaksiatan. Selain berbuat curang dalam timbangan, bisa jadi dia juga masuk dalam kategori orang-orang yang melakukan pencurian terhadap transaksi tersebut. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan di antaranya lagi bentuk kemaksiatan tangan adalah al-khiyanah, bentuk pengkhianatan. Khianat yang dilakukan melalui tangan termasuk bentuk kemaksiatan. Semisal seseorang diberikan amanah lalu dia menerima dengan tangannya, lalu dia tidak menyampaikan lagi dengan tangannya, ini salah satu bentuk kemaksiatan daripada kemaksiatan tangan yang dilakukan pada dirinya. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan khianat
selain bentuk kemaksiatan khianat itu berbekas pada dirinya, juga berbekas kepada orang lain. Ada seorang ulama mengungkapkan bahwasanya orang-orang yang melakukan khianat ma ba'da alaih illal bughd minan nas, tidak ada yang terjadi pada dirinya setelah dia melakukan pengkhianatan tersebut kecuali mengundang kebencian dari manusia kepada dirinya. Orang-orang pengkhianat selalu, siapapun yang melakukan pengkhianatan pasti berujung kepada kebencian yang akan dia peroleh. Benci masyarakat kepadanya, benci manusia kepadanya. Karena itu dampak di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang khianat. Lalu beliau melanjutkan kembali ucapan beliau dalam pada kalimat ma'asiliyat, yaitu wasarigah, dan melakukan pencurian. Baik pencurian secara nyata ataukah pencurian secara terselubung seperti dalam timbangan kecurangan yang dilakukan. Pencurian secara nyata, mengambil barang yang bukan miliknya untuk menguasainya, ini haram, bentuk kemaksiatan tangan. Wa na'udzubillah min dzalik. Di dalam syariat Islam, orang yang melakukan pencurian dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ditegakkan hukum syariat Islam al-had alaih, dia maka harus dipotong tangannya sebagai bentuk hukuman baginya, menandakan bahwasanya kemaksiatan tangan ini daripada bentuk pencurian mempunyai dampak yang bahaya, hingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang semacam itu. Lalu beliau melanjutkan lagi wasairil muamalatil muharramat, dan segala bentuk muamalat, pergaulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan, semisal kal qatli wad darbi bighairi haq, seperti membunuh atau memukul yang tidak dibenarkan oleh syariat. Orang-orang yang melakukan hal-hal pembunuhan yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena ada pembunuhan yang dibenarkan oleh syariat, semisal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau semisal seorang algojo yang telah seorang eksekutor algojo hendak melakukan hukuman mati kepada terpidana hukuman mati. Hal-hal yang semacam itu tiada dosa baginya. Namun orang-orang yang membunuh tanpa hak, tanpa dibenarkan melalui syariat, mereka melakukan pembunuhan melalui tangannya, mereka orang-orang melakukan dosa besar. Semisal juga diantaranya orang-orang yang melakukan pemukulan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saat-saat ini sering kita lihat, baru-baru ini ada satu hal yang viral, bagaimana seorang pemuda melakukan pemukulan, lalu pengejekan, penghinaan kepada salah seorang anak kecil. Hal-hal yang semacam ini sehendaknya tidak terjadi di tengah masyarakat, terlebih masa-masa Ramadan yang semacam ini. Mari kita jaga tangan kita agar selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa banyak melalui tangan ini orang-orang akan mendapatkan nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bayangkan pula berapa banyak orang-orang yang nestapa masuk ke dalam jurang lembah neraka jahanam akibat tangan yang ada pada diri mereka. Dahulu orang-orang saleh, dari tangan mereka terasa kenikmatan yang ada pada dirinya. Ketika digenggam tampak dingin yang indah, lalu tampak lembut pada tangan mereka semuanya. Karena seringnya tangan mereka digunakan untuk beribadah kepada Allah, seringnya tangan mereka menyentuh Al-Quran, seringnya tangan mereka menyentuh tasbih untuk berzikir dan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dari ketaatan tangan mereka yang pandai berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lain, menandakan tangan mereka lah yang akan menjadi saksi kelak di akhirat kepantasan mereka untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, inilah kesempatan kita pada kali ini, dan insyaallah jadwal Al-Faqir di dalam kajian fikih ini tertutup pada pembahasan kali ini khatam. Mudah-mudahan kajian kita ini kesempatan saya untuk memberikan kajian Allah jadikan khitamuhu misik, penutupnya adalah wangian yang indah. Semoga Allah meridhai dengan kajian ini, manfaat untuk umat, nilai ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah mensukseskan kita di bulan Ramadan ini. Kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga kepada kru IT Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, khususnya para ikhwan yang telah andil merekam dan mengimbangi waktu-waktu para dai, para ustadz, para habaib untuk mensukseskan acara dakwah ini.
Mudah-mudahan mereka semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.